Haleluya, haleluya. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada tentunya ya menjadi sukacita di dalam setiap paginya saya boleh menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan sebagaimana yang saya sudah sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini ya berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pagi hari ini di mana dalam kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana doa yang menggugah hati Tuhan ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menggugah itu artinya membuat terjaga, membuat bangun dari tidur. Istilahnya seperti itu ya, kata tergugah itu. Kata tergugah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga adalah menunjukkan kepada menggerakkan hati. Nah, inilah yang mau kita bicara tentang bagaimana doa yang dapat menggerakkan hati Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan bahwa dalam kesempatan episode sebelumnya saya sampaikan bahwa saya akan membahas tentang hal ini berkaitan dengan nama-nama yang ada atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ya. Baik itu Hizkia, Yabes ya kan, lalu juga Yakobus. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana seorang Rasul Yakobus ya yang dikatakan bahwa dia ini adalah seorang pendoa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena diketemukan di loteng di tempat Yakobus ini sendiri itu ada semen yang tertekan ya menurut sejarah ya. Jadi diketemukan bahwa ada tempat rumahnya Yakobus itu yang di mana di tempat itu di kamar itu ada seperti tanah yang terjejak ke bawah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara bahwa hal inilah yang dikatakan kepada Yakobus, yaitu si dengkul onta. Kenapa dikatakan sebagai si dengkul onta? Karena dengkulnya itu memiliki ketebalan yang tidak biasanya seperti seorang manusia pada umumnya. Kenapa? Karena Yakobus itu terkenal orang yang suka berdoa. Dia berdoa selalu berlutut ya. Jadi ada hal yang menjadi istilah kepada Yakobus yaitu apa? The camel knees. Jadi si lutut unta. Kenapa dikatakan si lutut unta? Karena dia memiliki lutut atau dengkulnya itu memiliki ketebalan yang tidak biasa. Kenapa? Karena dia biasa berdoa ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang akan kita lihat ya, bagaimana seorang Yakobus di dalam kehidupannya dapat menggerakkan atau menggugah, dapat menyentuh hati Tuhan ya. Nah, kita juga bagaimana mau berdoa, belajar berdoa, bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, dalam ayat yang ke-13 ya. Nanti kita akan belajar lagi dari tokoh-tokoh lainnya ya, baik Hizkia maupun juga Yabes ya. Sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari berkaitan dengan kehidupan doa mereka ya. Nah, tetapi kita melihat dalam apa yang menjadi beberapa tokoh Alkitab saja yang akan kita pelajari ya. Di dalamnya nanti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan daripada tokoh-tokoh Alkitab itu sendiri. Yuk mari kita membacanya di dalam Yakobus pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-12 ya. Oke, dengan judul peringkopnya adalah mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Nah, saya membacanya mulai dari ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, ini yang diingatkan oleh Yakobus ya. Berkaitan dengan sumpah. Selanjutnya, mulai dari ayat yang ke-13, Yakobus bicara tentang doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Perhatikan di sini. Lalu selanjutnya ayat yang 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ini yang selalu kita angkat ataupun juga dikutip dalam setiap
doa-doa ya yang mau menekankan, mengingatkan kepada iman orang tersebut. Nah, selanjutnya ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kehidupan daripada Yakobus. Di dalam ayat 15, ya mari kita langsung melihat. Dalam ayat 13 maksud saya, dikatakan di situ bahwa ini ada bicara tentang kalau ada yang menderita, ya dikatakan seperti itu. Kata menderita di dalam bahasa Yunaninya itu adalah kakopateo, ya kakopateo ini adalah artinya mengalami malapetaka atau berada dalam kesulitan atau mengalami stres atau di bawah tekanan. Nah, kita lihat kembali ayat ini apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ya jadi jelas di sini ya. Kakopateo di dalam penulisannya. Apa artinya? Menderita di sini artinya bisa karena stres oleh karena masalah ekonomi, bisa menderita oleh karena suami yang belum bertobat, ataupun juga istri yang belum bertobat, bisa karena masalah-masalah kesehatan, bisa karena masalah-masalah keluarga, bisa masalah-masalah pekerjaan, bisa masalah karena dagang, bisa karena masalah usaha dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kata kakopateo di sini adalah bicara tentang bagaimana seseorang yang menderita. Dikatakan apa? Waktu kita mengalami hal yang saya sebutkan tadi. Dikatakan oleh Yakobus, baiklah ia berdoa, ya. Nah, jelas di sini ya apa yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Selanjutnya kita melihat di sini ya bahwa kalaupun ada hal-hal yang menjadi tekanan-tekanan dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya, bahkan di dalam pekerjaan oleh karena bos, oleh karena pimpinan sebagainya, oleh karena rekan kerja dan sebagainya, ini masuk dalam kategori ini, kata menderita. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-14 ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian, kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit. Jadi jelas ya, ada perbedaan ayat 13 dengan ayat 14. Ayat 13 itu secara general menderita, yaitu secara tekanan, secara stres, secara depresi ya. Tetapi kalau kita bicara tentang ayat yang ke-14, ini adalah bicara yang menuju kepada sakit secara fisik. Makanya dikatakan di situ dalam bahasa Yunaninya itu adalah astheneo. Artinya apa? Tanpa kekuatan yang membuat lemah ya, yang membuat lemah oleh karena apa? Sakit yang dia alami di dalam fisiknya ya. Ini adalah hal yang jelas menuju kepada sakit secara fisik. Oleh karena hal tersebut maka ia terbaring lemah, terbaring sakit ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat. Oleh karena itu apa yang diingatkan di dalam ayat tersebut, bagaimana akhirnya dikatakan ada tua-tua yang akan berdoa dan menumpangkan tangan ya. Nah, untuk penyakit ini Bapak Ibu Saudara harus pahami. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu Saudara pahami. Pertama ya, kalau kita mengacu kepada dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-16, mari kita melihat Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-16 supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalamnya ya. Ayat yang ke-16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa bicara tentang sakit di sini ya, kalau bicara tentang bahasa Yunaninya adalah astheneo ya, yaitu apa? Yang memiliki kelemahan secara fisik. Nah, saya mau katakan di sini ada 3 jenis tentang hal yang menjadi penyakit. Yang pertama adalah penyakit yang dikatakan apa? Bahwa ada yang menjadikan penyakit itu menjadikan seseorang meninggal.
Oke, ya, ada penyakit yang membawa seseorang itu meninggal. Dalam hal ini itu kita tidak bisa untuk dikatakan apa? Tidak mendoakannya. Maksudnya begini, kalau memang itu sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa memaksa dalam keadaan tersebut, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini perlu kita pahami supaya kita bisa mengerti jenis-jenis penyakit yang lain, ya. Nah, selanjutnya kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11 bicara tentang penyakit yang kedua jenisnya, supaya kita bisa mengerti nih ya, supaya kita bisa memahami tentang penyakit yang mana yang perlu untuk kita berdoa di dalamnya, ya. Kalau ada penyakit yang menyebabkan kematian, ya kan, artinya hal tersebut adalah hal yang memang kita tidak bisa melakukan. Dikatakan untuk hal tersebut, kata Yohanes, aku tidak menganjurkan untuk mendoakannya. Artinya tidak didoa atau tidak berdoa, ya kan, untuk hal yang mematikan seperti itu. Nah, yang kedua adalah bicara tentang 1 Korintus pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-28, apa yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Ini untuk jenis penyakit yang lainnya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan dikatakan apa? Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum, ya, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ini menunjuk kepada apa? Kepada sakit yang yang karena sesuatu yang salah yang kita buat. Nah, dalam konteks ini Alkitab sedang mengatakan bahwa kamu harus menjaga dirimu, menguji dirimu, mendisiplin dirimu. Kalau dalam konteks di dalam peristiwa di Korintus ini adalah ketika itu dalam perjamuan suci, di mana orang-orang pada masa itu untuk melakukan perjamuan suci, mereka itu bukannya mempersiapkan diri dulu di rumah, tetapi justru dalam melakukan perjamuan kudus atau perjamuan suci ini, mereka makan dalam kondisi lapar gitu loh, ya kan? Gitu, sehingga dalam kesempatan itu jadi mereka kacau. Ini latar belakang gereja di Korintus. Makanya dikatakan jangan sampai kamu makan perjamuan suci karena kamu tidak mengerti gitu loh. Sehingga yang ada akhirnya apa? Karena rakusnya, karena tidak dapat mengontrol dirinya, ya kan, maka akhirnya dia makan sebanyak-banyaknya dan akhirnya itu menimbulkan sakit dan bahkan dikatakan ada yang meninggal. Nah, ini yang saya mau katakan, apa yang sebenarnya yang Tuhan mau ingatkan buat kita. Bicara sakit itu ada kalanya di mana kita sakit lalu meninggal. Itu memang sudah waktunya Tuhan. Tetapi ada kondisi di mana kita sakit karena kita tidak dapat mengontrol diri kita, tidak dapat mendisiplin hawa nafsu kita, tidak dapat mengontrol, saya mau katakan, gelojoh kita, ya kan, rakus kita, serakah kita. Nah, ini akan menimbulkan sakit-sakit yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam diri kita, tetapi karena ketidakmampuan mengontrol diri kita, kita makan saja apa yang kita mau, kita lihat apa yang kita suka, kita makan dan sebagainya, akhirnya kita mengalami sakit. Nah, kira-kira hal ini yang juga menjadi satu ingatan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita sakit karena tidak dapat mendisiplin diri, jangan-jangan kita sakit karena kita tidak dapat mengontrol apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita untuk memakan semua aja disikat, ya kan, begitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini bicara tentang halal ataupun tidak halal. Saya tidak bicara tentang ini boleh atau tidak boleh, tetapi bicara tentang kemampuan diri kita, ya. Kita sendiri yang tahu siapa diri kita dalam disiplin makan kita yang ada. Nah, hal ini akan menimbulkan sakit penyakit yang sebenarnya tidak perlu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini penyakit yang akhirnya kita lihat di sini dalam Yohanes pasal yang ke-11 pada ayat yang keempat. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 pada ayat yang keempat ini jenis penyakit yang lainnya, ya. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Dikatakan di situ bahwa bagaimana akhirnya dikatakan ketika Yesus mendengar dikatakan kabar itu yang Lazarus, ya, dikatakan bagaimana Lazarus itu sakit, ya, lalu dikatakan ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah jenis penyakit yang berbeda. Ya, yang pertama saya katakan jenis penyakit yang membawa kematian.
hal itu ya memang sudah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa lagi mencegah kematian seseorang, betul? Nah, tetapi ada penyakit yang karena kita nggak disiplin, karena kesalahan diri kita sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya kita kontrol diri kita kendalikan hawa nafsu kita, sebagaimana Amsal katakan, kalau kamu berdiri makan bersama dengan para pembesar, taruh pisau di leher. Maksudnya apa? Ada pengendalian diri, ya kan begitu. Tetapi di sini kita melihat dalam peristiwanya Lazarus, ketika Lazarus sakit dan dikatakan bagaimana orang-orang datang, di mana Maria juga datang untuk meminta supaya Tuhan datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang dikatakan bahwa ada penyakit, dikatakan oleh Tuhan Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita tahu ceritanya. Lazarus akhirnya mati, ya kan, secara apa yang kita tahu. Selama 3-4 hari di situ dikatakan. Dan akhirnya ia dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada penyakit yang Tuhan izinkan. Ya, jadi kita harus bisa melihat di sini. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau boleh saya sharing apa yang saya alami dalam kondisi di mana saya terserang atau terpapar dengan virus corona, ya kan, selama 1 bulan lebih itu saya boleh ada di dalam kondisi itu, di mana 2 kali saya di swab PCR, 2 kali saya dinyatakan masih positif, ya kan, dan di situ tentunya menjadi satu tekad kuat dalam kehidupan saya, ketika saya mulai mengalami sakit itu, yang saya katakan saya tidak boleh mati oleh karena sakit penyakit ini, dan itu yang saya selalu naikkan di dalam doa saya tidak mati. Ada Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan saya di atas kayu salib atas segala dosa dan sakit penyakit saya. Saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Walaupun keadaan saya begitu sangat lemah, ya, karena saya hanya makan 2 sendok nasi. Kurang lebih ada 5 kilo saya turun. Kondisi berat badan saya, ya, dalam keadaan seperti hampir rata-rata orang yang terpapar dengan virus corona biasanya berat badannya akan turun. Kenapa? Tidak ada selera makan, ya kan? Nah, ini yang saya mau katakan, dalam keadaan yang seperti itu, saya mau katakan siapapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini sakit karena Tuhan izinkan, kau sudah berdoa, kau sudah dekat dengan Tuhan, kau sudah begitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lalu kau mengalami sakit, enggak apa-apa, tenang saja. Itu adalah saatnya Allah dimuliakan. Itu adalah saatnya di mana Allah akan ditinggikan. Jadi jangan stres, jangan takut, jangan kecewa, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita pahami di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, persoalannya sekarang, ya, bukan hanya secara fisik orang mengalami sakit yang saya sudah jelaskan, yaitu sakit yang memang Tuhan izinkan, yang memang sudah saatnya dia akan dipanggil Tuhan, sakit yang memang tidak mampu mengendalikan diri, dan sakit yang memang Tuhan izinkan untuk Tuhan dipermuliakan. Tetapi di sisi lain, ingat seperti yang saya katakan, ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kalau sakit karena apa? Secara rohani. Ini yang bahaya. Kalau orang sakit secara rohani biasanya itu akan apa? Menimbulkan yang pertama apa? Imannya menjadi lemah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, coba kita lihat dalam pembacaan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam Yakobus pasal yang ke-5. Dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ya, coba saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-17, oke? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Apa yang saya mau sampaikan dalam kesempatan di dalam ayat ini sederhana buat saya. Yang namanya penyakit itu juga bisa menyerang secara rohani, ya Bapak Ibu Saudara. Makanya apa yang terjadi? Ketika seseorang mengalami serangan sakit secara rohani, imannya lemah. Dia tidak bisa berdoa secara sungguh-sungguh. Dia tidak bisa berdoa secara bagaimana dia menyentuh hati Tuhan. Bagaimana dia dapat menggugah hati Tuhan. Kenapa? Manusia rohaninya sakit. Kan saya selalu bilang dalam program kita ini, dalam kesempatan hampir 2 minggu berjalan ini. Bagaimana membangkitkan manusia rohani. Nah, kalau manusia rohani kita sakit, mempengaruhi iman. Makanya imannya menjadi lemah. Ya, nah ini bahayanya. Jangan sampai manusia rohani kita sakit gitu loh. Kalau manusia rohani kita sakit, maka kita akan memiliki yaitu yang namanya lemah iman. Ya, mau bicara tentang lemah iman, ya mau bicara hal-hal besar udah nggak bisa begitu. Ya, yang kedua, apa yang menjadi dampak daripada orang yang sakit rohaninya? Hatinya itu selalu penuh dengan apa? Kepahitan.
Orang kalau bicara kepahitan itu selalu pahit. Dalam kitab Wahyu dikatakan yaitu namanya ada mata air yaitu absintus. Absintus itu adalah mata air yang pahit. Jadi kalau memang sumber airnya itu memang pahit, mau diapain juga pahit. Makanya dalam peristiwa dalam kitab Keluaran, ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perjanjian, dari tanah perbudakan, apa yang terjadi? Mereka mulai menemukan, ya kan, yang namanya sumur. Ya, ketika mereka mau minum, apa yang terjadi? Disitulah merasakan pahit. Lalu Musa mengambil kayu dan melemparkannya, lalu berubah menjadi manis. Nah, saya mau katakan bahwa kalau orang udah sakit rohaninya, mulutnya itu nggak pernah bisa bersyukur. Kalau orang udah sakit rohaninya, nggak bisa itu yang namanya mengucapkan Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh luar biasa. Nggak bisa. Kenapa? Itu sakit rohani. Kalau orang udah sakit rohani seperti itu, makanya cuman mujizat yang bisa mengubahkan hidupnya. Kan yang terjadi kan seperti itu. Itu gambaran daripada peristiwa di mana mereka ada di Mara dan di Meriba. Ya, ketika air itu pahit, maka Musa mengambil kayu lalu melemparkannya. Itu bicara apa? Miracle, itu bicara apa? Mujizat, itu bicara apa? Kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan mata air yang pahit itu menjadi manis dan akhirnya bisa dinikmati. Nah, hidup orang juga begitu. Kalau dia selalu mengalami yang namanya sakit rohani, hidupnya pahit terus, susah. Mau bergaul sama ini nggak bisa, mau bicara begini nggak bisa, mau berinteraksi sama ini nggak bisa. Ada aja sesuatu yang salah. Kenapa? Karena sumber mata airnya pahit. Itu sebabnya saya katakan kita perlu untuk apa? Bertobat gitu loh. Supaya manusia rohani kita itu boleh mengalami pemulihan. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, kalau orang yang mengalami yang namanya sakit rohani ya, bukan hanya ia akan mengalami lemah iman, bukan hanya ia boleh mengalami kepahitan, tetapi coba lihat dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia akan selalu dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu yang terjadi gitu loh. Orang kalau dia memiliki sakit dalam rohaninya, ciri-ciri ini jelas, mutlak gitu loh. Apa-apa, jangan, takutnya itu sampai berlebihan, ya kan begitu. Buat saya protokol kesehatan itu penting, ya kan. Saya pun juga kadang-kadang harus 2 masker, walaupun saya sudah memiliki antibody. Tetapi buat saya nyaman aja buat diri saya. Kenapa? Toh tidak ada hal yang akan mengganggu pikiran saya kalau saya sudah menggunakan protokol kesehatan secara baik. Ya, saya katakan walaupun saya sudah melewati fase di mana antibodi saya tentunya sudah mengenali paling tidak mendetek tentang kalau ada virus corona yang katanya 1 kali 24 jam maka imun dalam tubuh saya atau antibodi dalam tubuh saya itu akan dapat mengalahkannya 1 kali 24 jam. Artinya kalaupun saya terpapar, orang-orang yang terpapar dengan virus corona yang ada, maka 1 kali 24 jam dia masih bisa mengantisipasi. Walaupun tentunya kita juga harus melihat apa yang menjadi kuantiti daripada imun kita itu sendiri atau antibodi kita itu sendiri. Tetapi ini yang saya mau katakan, tetap dalam protokol kesehatan, saya jaga betul bagaimana saya harus menjaga hal-hal ini. Kan begitu. Nah ini yang saya mau katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang hatinya atau manusia rohaninya itu sakit. Semua khawatir, bukan hanya khawatir tentang virus corona ya. Khawatir nanti bagaimana ya tahun 2022. Aduh nanti bagaimana ya dengan keadaan ekonomi. Aduh nanti bagaimana ya dengan keadaan usaha saya. Aduh bagaimana. Nah ini yang saya mau bilang sakit rohani begitu. Orang kalau sakit rohani itu selalu hidupnya khawatir, cemas, nggak bisa tenang, nggak bisa damai sejahtera dalam hidupnya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Yuk saat pagi hari ini kita mulai mengkoreksi dalam diri kita. Kita mau belajar saat ini ya. Sekarang langkah-langkah apa untuk kita dapat menggugah surga atau menggugah hati Tuhan. Nah mari kita melihat di dalam Yakobus ya. Yakobus pasal yang keempat. Pada ayat yang kedua ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini sendiri ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, dalam Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang kedua dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Haleluya. Ini yang saya mau katakan, selama seseorang masih dikuasai oleh manusia duniawinya, manusia dagingnya, maka ia tidak bisa membangun manusia rohaninya. Dia tidak bisa, kata berdoa saya katakan bukan hanya bicara tentang meminta, memohon, tetapi juga adalah bicara tentang membangun relasi, membangun hubungan dengan Allah. Kalau manusia daging kita yang menguasai kehidupan kita, sulit rasanya untuk kita apa? Untuk kita dapat mengucapkan sesuatu kepada Allah. Gitu loh, dalam
permohonan dalam doa-doa kita. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk kita pahami ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya supaya saya bisa menggugah hati Tuhan di dalam permohonan doa kita. Saya mau katakan, koreksi diri. Sadari diri, kalau memang kita masih memiliki hal-hal yang menjadi kepahitan yang saya katakan tadi ya, ciri-ciri daripada orangnya sakit rohaninya. Kalau rohani kita sakit, gampang sekali melihatnya. Iman lemah, ya kan begitu kan? Rasanya kenapa iman bisa lemah? Roma 10 ayat 17 mengatakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang yang tidak suka baca Alkitab, yang tidak suka merenungkan firman Tuhan, itu biasanya akan lemah imannya. Ya kan, dia cuma bilang bahwa, oh gue udah pernah dengar, dibilang. Emangnya satu kali baca Alkitab untuk paten satu kali seumur hidup? Enggak. Baca Alkitab itu setiap saat, setiap waktu. Bahkan ayat-ayat yang kita baca pada hari kemarin, kadang-kadang kita baca lagi pada hari ini. Untuk apa? Memastikan. Kan Alkitab bilang, ajarilah anakmu berulang-ulang. Dan tanamkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang. Terus seperti itu. Nah kadang-kadang kita berpikir bahwa saya sudah dengar tuh waktu kapan? Waktu saya sekolah minggu, saya sudah pernah dengar cerita itu. Tuh, ya kan? Ini yang saya mau bilang, persoalan kita itu kenapa? Karena kita mengalami yang namanya sakit rohani. Orang kalau sakit rohani itu susah untuk mendengar firman Tuhan. Nah kalau kita sudah memiliki keadaan seperti itu, artinya warning. Kita harus kembali kepada Tuhan. Paksakan dagingmu, supaya manusia rohanimu itu bangkit. Ya kan gitu. Nah kalau manusia rohani kita sudah mulai menguasai, mengendalikan diri kita, enak kita berdoa sama Tuhan. Kita tidak lagi bicara tentang apa yang menjadi, nanti saya doanya apa ya, nanti saya ngomong apa sama Tuhan ya. Kok ada orang bisa berdoa sampai 1 jam, 2 jam. Ini bukan lagi bicara tentang ngomong satu arah. Ini bicara tentang bagaimana bicara kepada Tuhan, lalu menikmati hadirat Tuhan, dan di saat itulah Tuhan menyatakan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh orang yang manusia rohaninya terbangunkan. Ya, jadi yang harus dilakukan pertama itu ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya setiap kita boleh mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selanjutnya, hal yang kedua. Jadi jelas ya, apa yang harus dilakukan yaitu membangun manusia rohani kita. Untuk kita menggugah hatinya Tuhan. Ya, dengan cara apa? Bertobat. Lalu mulai lihat apa yang menjadi kesukaan kita. Kalau kita udah nggak suka baca Alkitab, itu tandanya manusia rohani kita sakit. Lalu mulai lihat dalam diri kita. Kalau kita sudah mulai istilahnya ngomongnya pahit, terus ngomongnya yang selalu menyesal lah, mengeluh lah, ya kan? Gua nyesel kawin sama suami gua nyesel kawin sama istri gua nyesel begini. Nah itu tuh udah orang yang manusia rohaninya sakit. Ya kan? Loh yang mempersatukan kita siapa dengan pasangan kita? Allah. Harusnya kita bersyukur. Nah ini yang kadang-kadang terjadi ya, bahkan ada orang-orang yang belum mendapatkan pasangan hidup pun juga menyesal terus mulutnya, mau ngomongnya nggak pernah bersyukur, ya kan, sehingga dia tidak tahu arah tujuan hidupnya. Nah ini adalah ciri manusia yang sakit rohaninya. Lalu juga apa? Khawatir terus apa khawatir. Ini adalah manusia rohani yang sakit. Nah itu sebabnya saya katakan bertobat. Kalau engkau sudah mengalami pemulihan atas manusia rohanimu, baru langkah pertama ini bisa engkau lakukan, yaitu apa? Berdoa. Berdoa ini apa? Membangun hubungan, membangun relasi kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin kita bisa membangun hubungan kepada Tuhan selama manusia rohani kita sakit. Jadi mohon ini diperhatikan. Langkah pertama untuk menggugah hati Tuhan. Perhatikan manusia rohanimu. Jangan-jangan kau sakit. Bagaimana cirinya? Mengidentifikasi bahwa manusia rohani kita sakit. Iman kita lemah, lalu juga bersungut-sungut terus, ya nggak bisa bersyukur, ya mulutnya selalu kepahitan. Lalu yang ketiga itu apa? Selalu khawatir. Ya, nah itu ciri-cirinya. Kalau itu yang terjadi dalam diri seseorang, artinya engkau harus bertobat. Oke? Nah selanjutnya yang kedua, kita lihat di sini. Hal yang kedua, dalam Yakobus pasal yang keempat, pada ayat yang ketiga, ciri apa atau langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dikatakan demikian dalam ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Langkah kedua, bagaimana kita untuk menggugah hati Tuhan supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Sederhana buat saya. Apa yang menjadi motivasi di dalam doamu? Ya, kalau engkau memiliki motivasi yang salah, maka doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Yang saya sudah pernah sampaikan dalam episode sebelumnya. Ada orang-orang yang kecewa, ada orang-orang yang sakit hati, ada orang-orang yang marah. Oleh karena apa yang menjadi ketidakadilan yang dia alami dalam dirinya. Maka dia mulai berdoa dengan meminta, Tuhan hajar orang itu Tuhan. Tuhan lumpuhin dia Tuhan. Tuhan nggak usah dia bikin mati, lumpuhin aja. Mana ada yang seperti itu, doa-doa dalam Alkitab. Nah makanya saya katakan, kalau motivasi kita itu salah, sampai kapanpun nggak akan didengar oleh Tuhan.
Tetapi waktu kita bicara tentang bagaimana kita berdoa dengan motivasi yang benar, yaitu apa? Seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman Allah, maka kita akan melihat hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Amin. Jelas kok, banyak hal-hal yang di Alkitab tuliskan kok. Bicara tentang sakit, Tuhan sudah berkata, di atas kayu salib, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Imani hal itu. Makanya waktu kita bicara tentang kesembuhan, apa yang harus kita lakukan setelahnya? What's next selanjutnya dalam kesembuhan kita? Itu yang perlu kita tanyakan. Makanya waktu kita bicara tentang bagaimana menggugah hati Tuhan, mari kita mulai bicara tentang bagaimana selanjutnya. Dengan iman kita percaya, saya sakit, saya disembuhkan Tuhan. Setelah sudah sembuh, apa yang harus saya lakukan? Semangat di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam mengasihi Tuhan. Lalu kalau kita bicara Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati apa yang menjadi dagang saya. Lalu apa selanjutnya kalau Tuhan berkati usahamu? Apakah engkau mau berbagi kepada orang-orang miskin? Apakah engkau mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan makan dan minum? Kalau engkau diberkati Tuhan, nah itu yang Tuhan mau gitu loh. Ada motivasi yang jelas, ada motivasi yang benar. Jangan sampai akhirnya kita bicara tentang Tuhan berkati saya, supaya orang-orang tahu nih, keluarga-keluarga saya nih, ya kan? Orang-orang lain tahu nih bahwa saya ini diberkati Tuhan, tahu nggak? Gue kaya karena Tuhan, nggak kayak lu, korupsi dan sebagainya. Itu motivasi yang nggak benar, gitu loh. Tuhan juga nggak akan dengar doa yang seperti itu. Kenapa? Motivasinya salah, ingin menunjukkan kesombongan. Allah kita bukan Allah yang sombong, Allah kita bukan Allah yang show off. Ya kan? Nah ini yang terjadi. Makanya banyak kita seringkali berdoa tidak dapat menggugah hatinya Tuhan. Kenapa? Motivasinya salah. Nah ini langkah kedua ya Bapak Ibu Saudara. Supaya setiap kita mengerti bagaimana kita berdoa untuk menggugah hati Tuhan. Ini dalam konteks Rasul Yakobus ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti saya akan membahas lagi dalam konteks Yabes ya kan. Lalu dalam konteks Hizkia, lalu juga kita akan lihat di dalam kitab Lukas ya, bagaimana hal-hal langkah-langkah doa. Kalau Bapak Ibu saudara rangkumkan hal-hal ini dalam kehidupan setiap tokoh-tokoh Alkitab yang ada, saya percaya Bapak Ibu saudara pasti akan mengalami apa yang menjadi jawaban-jawaban doa yang benar ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan selanjutnya. Jadi jelas ya di sini ya bahwa apa yang menjadi doa kita itu yang saya katakan tadi langkahnya yaitu apa? Mengkoreksi diri kita. Apakah manusia rohani kita sehat? Nah, kalau manusia rohani kita sehat baru kita membangun hubungan dengan Allah. Selama manusia rohani kita tidak sehat ya kan dengan ciri-cirinya yaitu lemah iman, lalu juga selalu mengalami yang namanya kepahitan, yang mengalami namanya bersungut-sungut ya kan, mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, itu adalah orang yang ciri-ciri daripada orang yang sakit rohani ya. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Bertobat dulu, baru nanti menyentuh hatinya Tuhan dalam doa-doa yang ada ya. Lalu yang kedua, saya sudah sampaikan bicara tentang memiliki motivasi yang benar ya, motivasi yang lurus. Nah, dalam hal ini juga kita tahu bahwa di dalam jawaban-jawaban doa, ada kalanya Tuhan mau selaras dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam doa kita ya. Kadangkala Tuhan menjawab tidak, kadangkala Tuhan menjawab tunggu, kadangkala Tuhan juga menjawab oke, terus lakukan apa yang harus engkau lakukan ya. Dan di dalamnya juga ada proses di mana kita akan mengalami pertumbuhan ya. Kita akan terus mengalami yang namanya growing up, pertumbuhan secara iman, secara rohani dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga selanjutnya kalau kita lihat bagaimana langkah supaya kita hidup ataupun juga doa kita dapat menyentuh hati Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang kelima kembali. Kita lihat pada ayat yang ke-16 dikatakan apa? Dalam Yakobus pasal yang kelima pada ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Ada syarat di dalam kehidupan kita bagaimana kita dapat berdoa yang menggugah hati Allah, yang dapat menyentuh, yang dapat menggerakkan hati Allah. Yang ketiga saya lihat di sini bahwa adalah bagaimana hidup kita itu harus benar. Kata doa orang benar, perhatikan garis bawahi orang benar. Orang benar ini artinya orang yang lahir baru, ya. Tidak bisa orang yang belum lahir baru lalu dia mencoba untuk menyentuh menggugah hati Allah. Ya, ini perlu kita tekankan. Orang benar artinya kita sudah lahir baru. Oke, dan selanjutnya adalah orang yang apa? Orang yang hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman Allah. Itu yang harus kita ukurkan. Mungkin kita akan berkata, kayaknya berat banget. Enggak berat kok. Karena Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Waktu kita mulai start, saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan segala dosa dan kesalahan saya. Di situ Tuhan akan membawa kita secara pertumbuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi instan ya. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang karbitan. Ya kan gitu kan. Kita maunya cepet gitu. No. Tuhan tidak inginkan hal yang seperti itu. Tuhan mau selalu dalam proses pertumbuhannya. Dari sejarahnya dunia diciptakan.
Mana ada yang namanya manusia itu lahir 6 bulan, 3 bulan, itu namanya keguguran ya Bapak Ibu Saudara. Semua dalam prosesnya Tuhan, waktunya 9 bulan. Tuhan Yesus juga begitu, walaupun Maria pun juga begitu. Artinya walaupun ia lahir daripada Roh Kudus, tetap dia harus melewati prosesnya 9 bulan. Dia tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, apalagi kalau karena menyelam di kolam renang. Lalu besok sudah mulai, karena dia berenang, lalu mulai besok hamil dan tiba-tiba lahir. Nggak ada, ya kan? Sejarahnya nggak ada yang seperti itu ya. Cuman yang mengerti apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya. Puji Tuhan. Jadi ini yang saya mau katakan. Orang tuh kalau dia hidupnya benar, ya kan? Artinya apa? Sudah lahir baru, lalu dia menjaga hatinya dalam kekudusan. Maksud saya, bicara tentang menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita, itu bukan lalu seperti kita membalikkan tangan. Amsal mengatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya apa? Ada semangat untuk terus berubah, lalu jatuh lagi di dalam apa yang menjadi dosa-dosa di masa lalu. Enggak apa-apa, itu adalah pertentangan dengan daging. Itu sebabnya setiap bangun pagi mulai minta Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus matikan kedagingan saya. Setiap pagi seperti itu. Kenapa? Karena daging selama kita hidup, ya daging ini juga hidup dengan apa? Dengan memorinya, dengan sifat-sifatnya. Jadi kita nggak bisa lupa dengan apa yang terjadi di masa-masa di mana kita jatuh dalam dosa. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus maka itu dimatikan. Itu dimatikan. Setiap hari kita berdoa, bangun pagi kita berdoa, Roh Kudus matikan kedagingan saya. Roh Kudus matikan kedagingan saya. Maka dengan demikian kita akan hidup di dalam manusia rohani kita. Ya, walaupun kita ada di dalam kemah tubuh ini, kata Rasul Paulus, ya, yang mana dikatakan semakin lama semakin merosot kemah tubuh ini, tetapi manusia rohaniku semakin bertambah-tambah. Ini yang perlu untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam Yakobus pasal yang pertama pada ayat yang ke-6 ya. Kita belajar dari tokoh Yakobus ini supaya setiap kita akhirnya dapat melakukan doa-doa sebagaimana yang dikatakan kepada Yakobus sebagai orang yang memiliki dengkul onta, yang memiliki lutut onta ya. Nah, itu kenapa? Karena dia suka berdoa. Nah, perhatikan di sini Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kiat kemari oleh angin. Haleluya. Hal yang keempat, langkah bagaimana kita menggugah hatinya Tuhan. Buat saya sederhana, belajar untuk apa? Berdoa dengan iman. Tidak mungkin iman kita itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau tidak mulai melatihnya dengan iman yang kecil. Ya kan? Itu yang harus kita bangun. Terus kita bangun, kita latih. Kadang-kala salah, kadang-kala kita tidak melihat itu. Nggak apa-apa, latih lagi dengan sukacita, bergairah. Sama orang kalau latihan otot. Ya tidak mungkin kalau dia mengangkat satu beban lalu dia berat lalu dia bilang, udahlah saya udah nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi ada orang yang tadinya kurus. Saya punya teman yang tadinya kurus. Begitu dia latihan bodybuilder, ya kan begitu, bodybuilding, maka dia terjadi badannya begitu berotot. Kenapa? Karena latihan yang rutin, gitu loh. Nah, ini yang saya mau katakan, latihan iman juga penting, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini, apa yang sudah boleh saya sampaikan dalam tema bagaimana kita berdoa yang penuh kuasa, yang menggugah hati Tuhan. Belajar untuk apa? Mengkoreksi diri kita, ya. Yang pertama, belajar. Kita mulai melihat apakah manusia rohani kita itu sehat, ya. Kalau tidak sehat, ciri-cirinya apa? Iman kita lemah, lalu juga selalu mengalami yang namanya kepahitan, selalu mengalami namanya persungut-sungutan, itu ciri manusia rohani kita lemah. Oke? Yang kedua, belajar bagaimana kita harus yang tadi saya katakan ya, kita harus bertobat, kita harus memulihkan diri kita. Yang kedua, mari kita mulai belajar melihat motivasi dalam doa kita. Ya, tujuan doa dalam doa kita itu apa? Untuk sok-sokan, untuk mau sombong-sombongan, untuk mau nunjuk nih Tuhan bekerja buat saya nih, Tuhan berkati saya nih. No. Motivasi seperti itu tidak akan dapat didengar oleh Tuhan. Tidak akan menggugah hatinya Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan kita, keangkuhan kita belum kita taklukkan. Oke, kita berdoa untuk motivasi yang benar. Semoga Tuhan pakai hidup saya, melalui usaha saya, melalui keluarga saya, melalui pekerjaan saya, boleh menjadi berkat buat orang lain. Itu yang benar. Ya kan? Salah satunya, ada banyak lagi motivasi-motivasi yang benar lainnya yang akan kita lakukan di dalam kita berdoa kepada Tuhan ya. Yang ketiga selanjutnya adalah bagaimana kita juga harus hidup lahir baru, hidup benar. Setiap hari bangun pagi, Tuhan proteksi oleh kuasa darah-Mu hati dan pikiran saya. Supaya jangan ada hal-hal yang akan menjadi atau mencemari, mengkontaminasi hati dan pikiran saya. Baik peristiwa, keadaan, ataupun hal yang saya butuhkan. Ya kan? Kita berdoa supaya Tuhan terus menjaga. Dan akhirnya kita akan selalu bersyukur akan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, saya katakan tadi, mari kita harus belajar. Melatih iman kita. Otot iman kita latih. Ya, dengan iman akhirnya kita akan berdoa bagaimana menyentuh hati Tuhan. Ingat, dalam kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini akan menuntun membawa setiap Bapak Ibu Saudara di dalam takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kebersamaannya pagi hari ini. Tentunya menjadi sukacita dalam kehidupan saya kalau boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam kebersamaan kita pagi hari ini ya. Puji Tuhan.
Ada banyak Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali bergabung, Bapak Ibu Saudara ingat bahwa kebersamaan kita di dalam kesempatan setiap bangun pagi jam 6 pagi, saya akan mendampingi Bapak Ibu Saudara, saya akan mendorong Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu terima kasih ya atas apa yang menjadi kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali saya mau menyapa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Saya tidak bisa mungkin membaca semua ya Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan keterbatasan iPad ini ya. Saya hanya membaca apa yang terlihat di dalam iPad saya ini ya. Sekali lagi terima kasih buat keberadaannya, yaitu buat Bapak Devri Setiawan, Shalom Pak, puji Tuhan. Lalu juga Pak Chandra, Shalom selamat pagi, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Feni Fen, puji Tuhan, Shalom selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Elfrida Sianturi, Shalom selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Marniuli Aritonang ya, Shalom selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Marlina Silitonga, Shalom selamat pagi ya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa yang namanya teknologi juga ada keterbatasannya. Saya tidak bisa melihat secara langsung dalam live ini, siaran live ini untuk nama-nama Bapak Ibu Saudara ya, kecuali Bapak Ibu Saudara menuliskan sesuatu ya. Oke, juga di sini ada Bapak Michael ya, Bapak Michael ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara dan juga ada hambanya ya, Ibu Hilda Warau. Shalom, selamat pagi ya. Ini adalah Ibu Gembala di GBI Glow Bandung ya, puji Tuhan. Salam buat hambanya, Pastor Glenn yang ada ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita ya. Dalam kesempatan esok hari kita akan membahas lagi tokoh Alkitab ya. Tokoh Alkitab siapa yang akan kita bahas? Tentunya kita akan menantikannya dalam kesempatan esok hari. Hari ini kita sudah belajar dari tokoh Yakobus ya. Ada tokoh-tokoh lain lagi yang akan saya bahas. Itu baik itu Yabes maupun juga Hizkia ya. Lalu juga di dalam keberadaan Lukas ya. Apa yang dibahas oleh kitab Lukas yang ada ya. Mungkin 3 tokoh ini nanti akan saya bahas sampai pada akhirnya hari Senin ya. Nanti hari Senin depan kita sudah akan membahas tentang topik yang baru. Supaya setiap Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kedepannya saya mau Bapak Ibu Saudara boleh bergabung di dalam Zoom ya. Saya mau memotivasi Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan di mana nanti Bapak Ibu Saudara punya kelompok-kelompok sendiri dan di dalamnya nanti kita akan ada sharing firman Tuhan, di dalamnya kita akan ada tanya jawab dan sebagainya ya. Doakan saja karena saya rindu setiap Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam iman ya. Saya tidak melihat denominasi gereja yang ada, tetapi hari-hari ini adalah penting. Bagaimana memberikan kekuatan iman kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Yang mungkin saya terlalu berlebihan mengatakan. Bahkan akan ada gelombang yang akan menghantam setiap iman-iman anak-anak Tuhan. Karena itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menambah-nambahkan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan ada banyak hal-hal yang akan menghantam iman anak-anak orang. Ya, itu sebabnya dikatakan apa? Oleh karena ketakutan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena hal-hal yang terjadi hari-hari ini, akan banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Saya tidak rela dengan keberadaan daripada anak-anak Tuhan yang ada, di mana mereka perlu kekuatan. Itu sebabnya setiap hari saya mendorong, memotivasi. Dengan kata lain saya mau katakan, ada hamba Tuhan yang akan mendampingi Bapak Ibu Saudara. Ada hamba Tuhan yang mendoakan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, itu sebabnya saya katakan, saya tidak pernah menahan-nahan nomor handphone saya. Nomor handphone saya cuma 1, saya tidak punya privasi nomor. Ya, 08158822 183 itu nomor yang saya taruh di media sosial saya ya. Orang mau menghubungi saya kapan saja silakan. Kalau mungkin saya tidak mengangkat telepon yang ada karena saya mungkin ada satu dalam aktivitas kegiatan pelayanan, maka di WhatsApp aja. Permohonan doa apa saja ya di 08158822 183. Itu nomor saya. Cuman 1 nomor saya ya. Saya tidak punya privasi nomor lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menghubungi silakan untuk saya doakan ya. Paling tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya. Bapak terima kasih dalam kebersamaan kami setiap pagi kami boleh ada dan pagi hari ini pun kami boleh ada. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Apa yang sudah boleh kami dengar pagi hari ini biarlah hal itu mendorong kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Itu sebabnya hamba berdoa Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, biarlah kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah, memberkati. Bahkan yang ada di daerah-daerah di Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati baik kesehatan, keluarga, bahkan dagang, usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pelayanan. Diberkati Tuhanlah. Bahkan kami boleh
melihat penjagaan Tuhan sempurna dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Diberkatilah suami, istri, orang tua, anak-anak, mertua, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami, keberadaan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang memiliki keluarga rumah tangga kami, Tuhan yang memiliki usaha kami, dagang kami, bisnis kami, pekerjaan kami, karir kami, pelayanan kami, sehingga di dalamnya kami tahu dan kami bersuka cita karena ada Tuhan yang memiliki seluruh keberadaan kami yang ada. Terima kasih Bapak, berkati juga di dalam apa yang menjadi kerinduan pergumulan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Biarlah kiranya mereka boleh melihat jawaban-jawaban doa, ketika mereka boleh membangkitkan manusia rohani mereka, ketika mereka boleh membangun relasi dengan Tuhan sedemikian rupa, ketika mereka boleh membangun hubungan yang dekat dan erat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara dalam aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Kami imani bahwa hari-hari dalam kehidupan kami adalah hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Itu juga yang kami nyatakan dalam iman kami bahwa hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan kiranya mengurapi, memberkati, bahkan juga dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, Tuhan juga kiranya menolong hikmat yang daripada Tuhan menyertai setiap hamba-hambamu di dalam mereka melayani umat-umatmu yang ada ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, akhirnya kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia. Berkati daerah-daerah yang terkena banjir yang ada, bahkan juga yang terkena bencana alam yang ada. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus kuatkan hati mereka yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengalami bencana alam maupun yang terkena banjir yang ada. Kuatkan iman mereka. Mereka agar tetap percaya bahwa ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan di balik peristiwa yang ada, yaitu berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia, khususnya para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, maupun juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Berkati para menteri, berkati kepala daerah, berkati juga buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ada atas tanggung jawab mereka atas bangsa ini. Berkati juga buat TNI, Polri, Panglima maupun juga Kapolri yang ada. Kami juga berdoa memberkati buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam menangani COVID-19 atas bangsa ini sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan bahkan juga di dalam mereka melakukan pelayanan, mereka sungguh-sungguh mengasihi setiap orang-orang yang sedang terpapar virus corona yang ada. Kami juga berdoa buat keluarga para perawat ini dijagai Tuhan, disertai Tuhan. Para medis ini pun juga dijauhkan daripada segala paparan virus corona yang ada. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan sempurnakan doa kita, sebagaimana Tuhan ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Shalom.